warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi. Sebelum kita menuju materi, mari kita perkenalkan dulu. Berawal dari Amel. Perkenalkan, nama saya Amelia Farastarista, absen 4. Saya Lima Kamila Janenom, absen 9. Saya Sijilian Kamaris, absen 30. Saya Rian Maisa dari absen 28. Saya Beliano dari absen 7. Saya Juan Gabila, berasal dari absen 10. Saya Adam Bangkas dari absen 1. Saya Arifur Rahman, absen 5. Dari kelompok 1 akan membahas apa yang kamu pikirkan saat mendengar kata jaringan, teman, keluarga, sosial media, atau mungkin suatu yang lebih kompleks. Di podcast ini kita akan mengungkap sisi-sisi menarik dari jaringan yang mungkin belum kamu ketahui. Yuk kita bahas. Ya, kowe kayak ini. Kelompok 1, permasalahannya adalah apa itu jaringan? Menurut saya, jaringan adalah kumpulan perangkat yang terhubung dalam satu sama lain. Untuk jaringan berbagi data, istilah jaringan berasal dari kata network yang dari bahasa Inggris, yang berarti jaringan kerja atau jaringan perhubungan. Jaringan ini dapat terdiri dari berbagai jenis perangkat termasuk komputer, telepon pintar, tablet, dan perangkat lainnya yang terhubung melalui berbagai jenis media seperti kabel, gelombang radio, dan serat optik. Jaringan adalah kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain untuk tujuan berbagi data. Menurut saya, jaringan adalah kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain untuk tujuan berbagi data. Jadi kita sudah membahas mengenai jaringan ya teman-teman. Nah, namun apa manfaat jaringan tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Beberapa fungsi utama meliput jaringan adalah meliputi berbagai sumber daya. Jaringan memungkinkan pengguna untuk berbagai sumber daya seperti printer, scanner, storage secara bersama-sama. Ini komunikasi jaringan menjadi wadah untuk bertukar informasi dan berkomunikasi antar pengguna. Manfaat jaringan komputer adalah meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Amelia. Bagaimana cara kerja jaringan komputer? Jaringan komputer bekerja dengan menghubungkan node seperti komputer, router, dan feed menggunakan kabel optik fiber atau sinyal nirkabel. Pertanyaan saya, mengapa jaringan penting dalam era digital? Pengguna dapat mengakses serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam jaringan seperti file, printer, dan perangkat lainnya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Beril, yaitu apa saja komponen yang dibutuhkan dalam jaringan. Jaringan komputer, router, 2, switch modem, 4, access point kabel jaringan, 6, network interface, 7, server, 8, firewall. Komponen yang digunakan biasanya adalah perangkat keras, contohnya router, switch, server, perangkat lunak, contohnya aplikasi dan program, serta basis data. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adam. Apa saja komponen yang dibutuhkan dalam jaringan komputer? Untuk membangun sebuah jaringan komputer ada beberapa komputer utama yang dibutuhkan. 1. Perangkat keras. Perangkat keras berisi komputer perangkat pengguna, router, switch, hub, modem, access point, kabel, NIC. 2. Perangkat lunak. Sistem operasi jaringan
protokol jaringan, firewall, software manajemen, media, kabel fisik, media nirkabel. 4. Pengalaman dan identifikasi, alamat IP, alamat MAC. 5. Perangkat keamanan, VPN, IDS atau IPS, antivirus dan anti malware. Lalu, apa yang menjadi keuntungan dari jaringan komputer? Keuntungan dari jaringan komputer adalah kecepatan tinggi dalam pertukaran data, efisiensi penggunaan sumber daya, kemudahan berbagi informasi di dalam suatu gedung atau kantor. Saya mau menambahkan adanya kecepatan yang tinggi serta dapat menjadi sarana untuk menikmati hiburan. Saya akan menjawab pertanyaan berbeda. Jaringan komputer menawarkan berbagai keuntungan yang membuat sangat penting dalam berbagai bidang, baik untuk keperluan pribadi, bisnis maupun organisasi. 1. Berbagai sumber daya. 2. Efisien komunikasi. 3. Akses jarak jauh. 4. Peningkatan keamanan data. 5. Penyiapan terpusat. 6. Penghematan biaya. 7. Kolaborasi yang lebih baik. 8. Skalabilitas. 9. Memantau dan manajemen terpusat. 10. Menyebarkan informasi yang lebih cepat. Terima kasih. Saya akan menambahkan pertanyaan dari Fidel, yaitu apa saja karakteristik yang dimiliki LAN? LAN berada di lingkup yang kecil seperti kantor, sekolah, dan kampus. LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang tinggi. LAN dapat berfungsi tanpa memerlukan jalur telekomunikasi dan akses internet. Karakteristik yang dimiliki LAN salah satunya yaitu memiliki kecepatan perpindahan data yang tinggi. Apa saja karakteristik LAN? Jaringan area lokal adalah LAN. Jaringan komputer yang mencakup area geografi terbatas seperti rumah, kantor, atau gedung. Berikut ada beberapa karakteristik utama dari LAN. 1. Jangkauan geografis terbatas. 2. Kecepatan tinggi. 3. Kepemilikan dan pengelolaan. 4. Media transmisi beragam. 5. Biaya relatif rendah. 6. Koneksi perangkat di dalam jaringan. 7. Keamanan lebih terpusat. 8. Topologi yang fleksibel. 9. Penggunaan protokol TCP atau IP. 10. Keterhubungan ke jaringan lain. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan secara singkat bagaimana cara kerja DNS atau bisa disebut Domain Name System dalam jaringan komputer. Domain name system atau DNS adalah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti www.com menjadi alamat IP numerik yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan komputer untuk mengidentifikasi satu sama lain. Menurut saya, DNS memiliki beberapa cara kerja, yaitu pengguna dapat memasukkan nama domain di peramban web atau aplikasi. DNS juga dapat memudahkan akses ke situs web, serta memudahkan pengiriman dan penerimaan email. DNS juga berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dapat diakses oleh komputer. Nah, jadi saya kurang tahu nih, bagaimana jejak ARPANET dalam membangun jaringan komputer pertama. Saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Amelia. ARPANET dalam tahun 1960-an untuk menghubungkan universitas, memperkenalkan paket sistem, diluncurkan pada tahun 1969 dengan 4 membangun NCP dan TCP atau IP menjadi dasar internet, dinonaktifkan pada tahun 1990. ARPANET adalah fondasi komunikasi digital modern.
ARPANET memiliki jejak diantaranya yaitu mengembangkan konseptual, membangun router pertama, mengembangkan protokol, serta dapat menyediakan sambungan pertama. Pertanyaan berikutnya, apa itu komputer? Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima, memasukkan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Lalu, bagaimana cara kerja komputer menerima masukan data? Cara kerja komputer menerima masukan data yaitu melalui perangkat input yang mengubah informasi menjadi data digital. Nah, ARPANET saat ini telah menjadi backbone internet working yang menghubungkan berbagai intuisi. Nah, jadi kalian sebutkan intuisi tersebut apa saja? Izin menjawab, pertama ada CLA, kedua UCSD, ketiga SRI, dan yang terakhir adalah Utah University. Iya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan singkat dari podcast kami kelompok 1 ialah jaringan, khususnya jaringan komputer, telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Melalui ARPANET, sebuah proyek eksperimental Departemen Pertahanan AS, jaringan komputer telah berkembang pesat dan menjadi fondasi dari internet yang kita kenal saat ini. LAN atau Local Area Network adalah contoh konkret dari bagaimana jaringan komputer dapat menghubungkan perangkat-perangkat dalam skala kecil seperti di rumah atau di kantor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fidelia. Dan kesimpulan akhirnya adalah jaringan adalah kekuatan yang membentuk dunia kita saat ini. Memahami sejarah, perkembangan, dan dampak jaringan sangat penting bagi kita untuk dapat memanfaatkan teknologi saat ini secara efektif dan bijaksana. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.